Bagaimana bisa Betani Nginden nggak diganggu dari mulai pembangunan, dari mulai beli tanah sampai hari ini? Itu gila ya, gedungnya gedung gede. Ya, kenapa bisa nggak diganggu? Dari pertama, Mas. Pak Alex pinter Pak. Itu dana semua dikumpulin, semua pesantren di Surabaya dibeliin sepeda gunung. Semua ustadz-ustadznya, semua dikasih fasilitas. Bahkan kalau nggak salah ada naik gaji segala macam. Banyak Pak, itu berapa miliar tuh dihamburkan Pak, ditabur Pak. Kita ini lebih suka bayar Pak daripada terus nyerang-nyerang Islam. Makanya nggak mau, kita ini nggak mau Pak. Dalam hal ini saya berseberangan dengan gembala senior saya. Kalau dalam hal yang lainnya saya mendukung Pak gembala senior saya, ya bahwa beliau orang yang rendah hati dan berdiakoninya gila-gilaan, ya. Tetapi dalam hal yang marturia ini saya berseberangan dengan beliau. Dan makanya saya tahu persis bahwa KC tidak mungkin diterima di GBI ini, kok tidak mungkin akan diterima gayanya dia. Mungkin GBI yang lain, karena GBI itu kan Gereja Bebas Indonesia. Dari Erastus itu katanya mengajarkan seperti saya Pak, kasih ke orang tua dulu, kasih ke saudara-saudaramu dulu. Kalau ada sisa baru kamu kasih ke gereja. Kelihatannya begitu Pak, saya dengar begitu Pak Erastus Pak. Jadi dia nggak mata duitan kalau Erastus, saya yakin. Cuman memang pengajarannya buat saya aneh. Cuman dia nggak itu. Yang katanya berjumpa dengan Roh Kudus segala macam kan jadi heboh kan. Tapi mungkin gara-gara pilihan katanya dia yang terlalu lebay menurut saya sih pengajarannya nggak terlalu aneh, cuman pilihan katanya lebay begitu loh Pak. Cuman orang langsung bilang dia sesat segala macam kan. Terus ada yang bilang masalah uang tadi itu ya enggak lah. Kalau Erastus satu nggak mata duitan lah. Oke, Andi USA, silakan Andi USA. Sebentar saya carikan WhatsApp-nya ya, yang saya bilang masalah anaknya KC. Pak Paul, selamat pagi. Selamat pagi semua, selamat pagi dari sini, selamat malam di Indonesia. Shalom. Iya Pak Andi, shalom. Ini urusan duit nih, malu-maluin aja deh. Malu-maluin. Bener, malu-maluin ke satu. Kedua, urusan janda juga itu, Pak. Masalahnya bukan cuma duit, ini urusan janda juga Pak. Aduh, dari dulu Adam janda menggoda, janda menggoda. Kan, Hawa kan dulu menggoda Adam, jadi udah genetiknya udah dari sono udah enggak. Terus kedua, ini kalau urusan duit pendeta gede-gede, satu pendeta di Surabaya itu sampai anak istri gontok-gontokan gara-gara duit. Nah, terus yang pendeta gede yang di Singapura tuh masuk penjara kan 50 men, Konghi. Iya. Konghi. Di Indonesia yang di Surabaya itu nggak diapa-apain, nggak dihukum, nggak ada apa. Nah, anaknya Yogi itu kan juga masuk juga. Nah itu duit juga kan urusannya. Nah pendeta-pendeta mega church ini juga di mana di Jakarta, di Surabaya ini udah kita lihatnya, wah hamba Tuhan apa duitnya seembrek-embrek satu. Terus ya urusan duit nih mal-malin udah deh Pak Paul jangan urusin ginian deh, kita gubrak-gubrak Islam aja, ulala WB aja deh. Thank you. Iya, oke. Ini belum, ini kita masuk ke Syekh Puji nanti ini. Ya, ini kalau sekali namanya accident, kalau 2 kali namanya sengaja. Kalau 3 kali mah udah tabiat ya, udah pedofil namanya. Nah, sebentar ini orang-orang ala hububar ini pada seneng kita ngomongin duit nih. Oh iya, makanya kita harus happy ending, Pak. Makanya saya sengaja tadi ngomong. Saya ngomong Gilbert itu lo murid-muridmu. Itu kan berdua kan muridnya Gilbert tuh dua-duanya kan. Nah Amin Wijaya cucu muridnya Gilbert ya sama tuh ceritanya tuh. Nah makanya tuh. Nah itu tadi guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari, maka cucu muridnya terkencing-kencing. Makanya nggak heran saksi yang memberatkan tuh dua-duanya dari GBI. Oh kalau itu bukan masalah itu Pak. Kalau yang GBI itu saya tahu persis Pak. Ex Betani. Karena saya kan juga ex Betani Pak. Betani itu tidak pernah. Pak C itu sudah ngaku ke saya Pak. Jadi 2 tahun yang lalu waktu pertama kali dilaporkan polisi, saya tanya, Niko nggak ini. Saya udah nggak di Niko. Pak C itu sudah ngomong, udah nggak diurusin Pak. Udah nggak ada urusannya dengan GBI lagi. Kamu sudah bilang sama sana, tak kejar terus sama saya. Akhirnya dia cerita semuanya.
Jadi udah berarti setidaknya sudah 2 tahun yang lalu GBI udah nggak ada urusannya dengan KC. Setidaknya ya. Ya, tapi waktu testimoni kan dia ngakunya dari afiliasinya GBI. Siapanya Dia pakai nama KC-nya? Ya, bukan itu apa namanya yang testimoni. Ya, tetapi itu kan diundang. Artinya GBI diundang oleh jaksa, Pak. Karena ditanya, karena dia punya kartu anggota GBI, si KC-nya. Makanya si orang GBI-nya Nikonya bilang, ya bukan, dia bukan orang kita lagi. Dan juga bukan kesalahannya GBI pusatnya juga nggak salah. Itu kan urusan grupnya masing-masing. GBI kan di dalamnya ada kelompok-kelompok lagi, Pak. Ada kerajaan-kerajaan lagi di dalamnya GBI, ada kerajaan-kerajaan lagi. Dulu Betani termasuk di dalamnya kan, ya kan? Ada Niko, ada Rock, ya kan? GBI Rock, ada GBI-nya Niko, terus nanti ada GBI-nya dulu ada Tiberias udah keluar sendiri. Era Susabdono dulu itu ada raja-rajanya sendiri, ada pengikutnya lagi mereka sendiri-sendiri. Nah, grupnya Niko, nah KC punya kartu anggota grupnya Niko. Nah, Betani itu tidak akan sudah kejadian Ali Makrus, Pak. Ali Makrus sudah kejadian, itu sudah benar-benar membuat ketar-ketir orang Betani, Pak. Kejadiannya Ali Makrus. Ya, dan itu semua diketahui oleh semuanya. Jadi, kejadian Ali Makrus itu ya, itu tidak orang-orang seperti Ali Makrus, seperti saya, seperti KC, seperti Saifuddin tidak akan bisa eksis di Betani, Pak. Nggak bisa. Betani tidak mau. Dalam hal ini saya membela Betani karena saya tahu persis, bahkan gembala senior saya baik sekali dengan saya pun tidak bisa menerima aktivitas saya. Ya. Karena itu bukan style Betani, Pak. Mereka cari malaikat. Bukan, itu bukan stylenya, karena kita mengkritik Islam, Pak. Itu bukan stylenya. Orang Betani nggak mau, Pak. Orang Betani lebih suka bayar, Pak. Serius. Bagaimana bisa Betani Nginden nggak diganggu dari mulai pembangunan, dari mulai beli tanah sampai hari ini? Itu gila ya, gedungnya gitu gede. Ya, kenapa bisa nggak diganggu? Dari pertama, Pak Alex pinter, Pak. Itu dana semua dikumpulin, semua pesantren di Surabaya dibeliin sepeda gunung. Semua ustadz-ustadznya, semua dikasih fasilitas. Bahkan kalau nggak salah ada naik gaji segala macam. Banyak, Pak. Itu berapa miliar tuh dihamburkan, Pak. Ditabur, Pak. Betani lebih suka bayar, Pak, daripada terus nyerang-nyerang Islam. Makanya nggak mau. Betani nggak mau, Pak. Dalam hal ini, saya berseberangan dengan gembala senior saya. Kalau dalam hal yang lainnya, saya mendukung Pak Gembala senior saya, ya, bahwa beliau orang yang rendah hati dan berdiakoninya gila-gilaan, ya. Tetapi dalam hal yang marturia ini, saya berseberangan dengan beliau. Dan makanya saya tahu persis bahwa KC tidak mungkin diterima di GBI ini, kok tidak mungkin akan diterima gayanya dia. Mungkin GBI yang lain, karena GBI itu kan gereja bebas Indonesia, semuanya masuk semua kan apa saja jemplung ke situ kan, ikan asin, ulek, ya kan, steak semua masuk di dalam ruwet, dogmanya macam aneh-aneh semuanya kan. Nah mungkin GBI yang lain bisa terima, dan GBI yang undang KC belum tentu GBI-nya Niko, GBI lain. Kalau GBI-nya Niko saya yakin tidak mau, Pak. Nggak mau, makanya Pak. Waktu Joshua Theo sama Erastus Sabdono keluar dari GBI itu pertanyaan saya kaget. Mereka kan senior semua. Seniornya, rektornya kan, Erastus kan rektornya STT-nya GBI kan, STT apa? Iya. STT Battle yang di itu apa ya? Saya lupa namanya ya. Petamburan, Petamburan. Ya, saya dulu lama di GBI, zamannya itu siapa namanya? Zamannya Om siapa itu? Yang ada itu the founder itu. Om Ho. Iya. Ya, Jadi, waktu mereka ini dua senior keluar, waduh, ada apa ini? Ada duit lagi lah kira-kira. Enggak lah, kalau Erastus enggak lah. Erastus itu nggak ngajarin. Erastus itu katanya mengajarkan seperti saya, Pak. Kasih ke orang tua dulu, kasih ke saudara-saudaramu dulu. Kalau ada sisa baru kamu kasih ke gereja. Kelihatannya begitu, Pak. Saya dengar begitu, Pak Erastus, Pak. Jadi dia nggak mata duitan kalau Erastus, saya yakin. Cuman memang pengajarannya buat saya aneh. Cuman dia nggak itu. Yang katanya bercumbu dengan Roh Kudus segala macam kan jadi heboh kan. Tapi mungkin gara-gara pilihan katanya dia yang terlalu lebay. Menurut saya sih pengajarannya nggak terlalu aneh. Cuman pilihan katanya lebay, begitu loh, Pak. Cuman orang langsung bilang dia sesat segala macam kan. Terus ada yang bilang masalah uang tadi itu ya enggak lah. Kalau Erastus satu nggak mata duitan lah.
Ya udahlah, kita gubrak-gubrak ulala baby aja lah. Olahlah BP, habis ini kita olahlah BP. Tapi ini kasih susu kuda dulu. Susu! Saya dulu Pak Paul.